Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWFO Saka, Filmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini, hamba Tuhan yang akan memberkati kita dengan firman Tuhan, yaitu Pastor Yakob Darwan dari Makassar, dengan topik eksposisi Yohanes 11. Amin. Untuk hambanya, Pastor Yakob Darwan, waktu kami serahkan. Sama-sama, Bu. Ya. Silakan, Pastor. Oke, yuk kita mulai aja. Ini malam ini bacaan diambil dari kitab Yohanes pasal 11. Saya bacakan atau ada itunya, Bu? Silakan, Pastor. Oke, saya baca ya. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, yaitu setelah 2 hari, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam
kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Jadi di dalam Yohanes 11 ini diceritakan bahwa Lazarus sakit. Lazarus adalah saudara Maria dan Marta. Ketika Maria dan Marta melihat bahwa Lazarus sakit, ia segera memberitahukan kepada Yesus. Dan Yesus ketika mendengar kabar itu bukan malah bergegas untuk pergi, tapi justru tinggal di tempat itu selama 2 hari. Dan apa yang dia katakan? Bahwa yang dikatakan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Dan setelah itu, setelah 2 hari kemudian, Yesus berangkat pergi. Dan 2 hari, dan sudah 4 hari. Jadi ketika Yesus pergi ke Betania, ke rumah Marta dan Maria, itu Lazarus sudah dikubur, sudah 4 hari ia dikubur. Jadi Yesus ketika didengar oleh mereka bahwa Yesus datang mengunjungi Maria dan Marta ke Betania, maka Marta segera lari menghampiri Yesus. Di situ setelah ia ketemu Yesus, ia mengatakan, Tuhan, seandainya engkau ada di sini. Ya, Tuhan, seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dan itu Yesus mengatakan, itu Marta mengatakan, Tuhan, seandainya engkau ada di sini, saudaraku tentu tidak akan mati. Lalu Yesus mengatakan, saudaramu akan bangkit. Saudaramu enggak mati. Tapi jawab Marta mengatakan, iya aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Sama seperti kita semuanya, bahwa nanti setelah mati ada kebangkitan. Tapi Yesus menjawabnya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percaya ke engkau akan hal ini. Wow.
Jadi di sini sebetulnya apa yang Yesus mau ajarkan di dalam sebuah cerita di dalam Yohanes 11 ini mengenai Lazarus, yaitu percaya. Yang Yesus mau ajarkan kepada kita adalah percaya kepada Dia dalam segala hal. Roma 8 ayat 28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi segala sesuatu, baik itu senang maupun nggak senang, suka duka, itu Allah turut bekerja di dalamnya. Jika kita sungguh percaya, kita akan melihat kemuliaannya, dan sungguh benar bahwa di dalam diri kita sebetulnya ada bukti nyata bahwa kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di dalam diri kita. Jika Yesus mengatakan bahwa sakit penyakit itu tidak akan membawa kematian. Penyakit Lazarus tidak akan membawa kematian. Justru oleh karena penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi percaya dalam segala hal. Yesus mau mengajarkan kepada kita percaya dalam segala hal. Nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak usah bimbang. Percaya. Nah, percaya itu seperti apa sih? Gitu loh. Percaya itu sama seperti Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan untuk membawa Ishak, mempersembahkan Ishak sebagai korban yang hidup, sebagai korban bakaran. Wah, di situ diceritakan ketika Tuhan memanggil Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya, anak yang dikasih, anak perjanjian, harta milik satu-satunya Abraham yang paling berharga, yaitu Ishak. Dan Tuhan minta Abraham untuk membawa Ishak sebagai persembahan, korbannya akan dikorbankan kepada Yesus di gunung tertentu yang Tuhan tunjukkan. Dan dalam perjalanan itu Ishak membawa kayu bakar. Sehingga ketika sampai di kaki gunung, itu Ishak bertanya kepada Abraham, "Bapak, di sini ada kayu bakarnya. Namun di manakah kambing dombanya yang akan disembahkan sebagai korban bakaran?" Lalu jawab Abraham, "Tuhan yang akan menyediakan korban bakaran untuk dirinya sendiri." Waduh, hebatnya. Tuhanlah yang akan menyediakan korban bakaran itu bagi dirinya sendiri. Ini kalau kita lihat, wih, ini bohong atau memang iman percayanya. Tapi ternyata apa yang dikatakan Abraham kepada Ishak itu memang betul. Ketika Abraham hendak menurunkan tangannya untuk membunuh atau menyembelih Ishak, lalu didengar suara kambing domba itu yang terikat tanduknya. Dan memang betul bahwa Tuhanlah yang menyediakan. Jadi percaya kepada Tuhan seperti Abraham mempersembahkan korban satu-satunya, yaitu anak yang dikasih Ishak, tanpa ngomel, tanpa gerutu, tanpa bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Bukankah ini aku minta? Bukankah ini anak perjanjian? 25 tahun aku menunggu. Kenapa engkau minta lagi? Jadi sebetulnya permintaan, jadi percaya itu sama seperti Abraham, nurut aja, tanpa tanya apa-apa. Nah, ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Lalu kedua, percaya itu yang gimana sih? Percaya itu sama seperti pohon yang tumbuh di 4 musim. Nah, saya senang mengatakan seperti ini. Pohon yang tumbuh di 4 musim. Pada waktu musim semi, pohon itu berbunga, berbuah, lebat, daunnya hijau semuanya. Setelah masuk musim kemarau, daunnya mulai kering.
rantingnya pun mulai kering, daunnya mulai layu, rantingnya mulai kering, daunnya mulai layu, kemudian ada beberapa mulai gugur. Kenapa? Karena kekurangan air. Kemudian masuk, nggak cukup sampai di situ, masuk di musim gugur. Ya, angin menghembus kencang sekali, windy, angin kencang sekali untuk menggugurkan semua daun-daunan yang masih melekat pada rantingnya. Digugurkan. Jadi kelihatannya ketika musim gugur itu gugur benar gondol semuanya. Nggak sampai di situ lagi. Terus musim salju. Bayangkan, musim salju. Kena salju semuanya. Tidak ada kehidupan sepertinya. Bayangkan, selama 9 bulan musim gugur, musim kemarau, musim gugur, musim salju. Sampai akhirnya musim semi kembali lagi. Nah, sama seperti pohon. Pohon ini bergantung sepenuhnya kepada tanah. Bagaimana tanah itu memegang akar pohon ini begitu kuatnya. Akar pohon masuk ke dalam. Dan dibiarkan, izinkan tanah itu memegang kuat. Sampai apa itu musim salju mulai meleleh dan air, semuanya salju itu menjadi air dan air itu turun ke tanah dan akarnya itu mendapat air kembali, maka mulai tumbuh lagi kehidupan. Jadi sesungguhnya percaya itu dalam keadaan apapun juga kita tetap percaya karena segala sesuatu ada waktunya. Jika kita tidak menjadi lelah, jika iman kita tidak menjadi loyo, jika pengharapan kita tidak putus, tetap menaruh iman pengharapan kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan memegang kita, Tuhan pelihara kita, rencananya bukan kecelakaan atas kita, namun damai sejahtera untuk membawa kita kepada masa depan penuh harapan. Jika kita percaya itu, maka tepat pada waktunya Tuhan akan pulihkan seluruh kehidupan kita. Di sini dikatakan bahwa 4 hari Tuhan terlambat, 4 hari, 4 days late, 4 hari Tuhan terlambat. Dan Lazarus sudah bau. Tapi bagi Tuhan, Tuhannya adalah Tuhan yang sama. He's on time. Ia tepat pada waktunya. Bagi kita, ketika kita berseru, Tuhan, seandainya Engkau ada di sini sekarang, Tuhan tolong, tolong, tolong. Ketika kita minta tolong sekarang, namun Tuhan tidak mendengar. Seakan-akan Tuhan tidak melihat, seakan-akan Tuhan tidak mendengar. Seakan-akan Tuhan melipat tangan dan kakinya berlambat-lambat diam. Kakinya duduk tidak bergerak. Seakan-akan begitu. Ketika kita minta kepada Tuhan dan tidak ada reaksi apa-apa. Namun percayalah. Dan ketika kita menganggap bahwa aduh harapan, ketika kita minta pertolongan kepada Tuhan satu-satunya dan Tuhan tidak segera datang tolong kita, maka harapan itu lenyap dari kehidupan kita, dari impian kita, dari semangat kita. Namun percayalah, He's still on time. Ia tetap tepat pada waktunya. Oleh karena itu, Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan minta tetap percayalah kepada Dia, kepada Yesus, kepada firman-Nya. Seperti Abraham percaya kepada Tuhan dengan melakukan perintahnya untuk mempersembahkan Ishak. Demikian juga sama seperti pohon yang melewati 4 musim. Dan dia percaya bergantung sepenuhnya kepada kehendak Tuhan.
dan tepat pada waktunya. Dia memulihkan segala sesuatunya kembali. Bagi kita, mungkin Tuhan berlambat-lambat. Tapi bagi Tuhan, dia tetap on time. Waktu dia bukan waktunya kita. Rancangan dia bukan rancangan kita. Namun jalannya dia adalah jalannya Tuhan. Bukan jalan kita. Dan bukan jalanmu. Gitu. Bukan jalanku dan bukan jalanmu. Jadi, yang Yesus mau ajarkan kepada kita adalah percaya. Ya, percaya sepenuhnya. Yang kedua, Yesus adalah kemuliaan Allah dinyatakan dalam keadaan sakit maupun sembuh. Baik-baik saja maupun sedang banyak masalah. Jadi sebetulnya, jika kemuliaan Tuhan dinyatakan, tadi Yesus mengatakan bahwa penyakit itu, sakit penyakit itu akan memuliakan. Penyakit itu anak Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Melalui percaya, maka kita memuliakan Tuhan. Melalui sakit kita akan memuliakan Tuhan. Jadi baik dalam keadaan sakit maupun sembuh, baik saja maupun sedang banyak masalah, sebetulnya semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita, dan di dalam dia kita ini, di dalam itu semua keadaan kita bisa memuliakan Allah. Jadi Allah dimuliakan dalam keadaan sakit, pada waktu kita sakit, pada waktu kita sembuh, pada waktu kita banyak masalah, atau pada waktu kita baik-baik. Jika demikian, bahwa Tuhan itu dimuliakan dalam keadaan senang maupun nggak senang, bukankah hidup kita ini sesungguhnya, mari kita renungkan baik-baik. Bukankah hidup kita ini keajaiban yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita ini, bukankah buahnya? Betul nggak? Kalau kita mau jujur aja, sepanjang usia saya ini mau 60 tahun. Mujizat demi mujizat itu nyata. Jadi di dalam diri saya itu sebetulnya kemuliaan Allah itu sudah ada, sudah dinyatakan di dalam diri saya. Kalau saya mau bersaksi melalui sakit, melalui keadaan saya, itu nama Tuhan dimuliakan. Yang barusan ini ketika saya sakit di DSA itu bukan rancangan saya. Itu benar-benar pure kalau menurut saya, wah itu jalan-jalannya Tuhan. Bagaimana saya sakit 2 minggu berturut-turut, sepertinya bibir ini mulai kebas. Ya, kebas, terus kemudian tubuh saya mulai kelihatannya sudah mulai hilang keseimbangan 2 minggu berturut-turut setelah ibadah. Hari Minggunya setelah itu, Seninnya ada yang mau ngajak jalan-jalan. Ayo Pak Yakub kita jalan. Setelah jalan, ketika jalan, ketemu orang. Pak Yakub dipanggil. Ibu-ibu umur 70 lebih. Di situ saya ketemu. Saya tanya, kenapa mukanya kok merah, kok berseri-seri, kok tambah muda. Dia cerita tentang apa itu namanya DSA. Wah, dia tanya, umur saya berapa? Pak Yakub umurnya umur 60. Oh iya, wah umur 60 sudah mulai dibersihkan Pak Yakub, ada lemaknya, ada sumbatan-sumbatan jantungnya, otaknya mungkin itu. Oh begitu ya? Iya. Di mana obatnya apa? Berobatnya di Solo. Jelas nggak mungkin dalam pikiran saya Solo. Nggak mungkin saya ke Solo. Gitu. Memang adiknya yang mengoperasi di sana. Dan adiknya, rekan-rekan adiknya, karena adiknya dokter di Solo. Jadi masa saya mau pergi ke Solo? Jelas nggak mungkin. Tapi setelah pembicaraan itu, besoknya ada yang telepon untuk konseling di Jogja. Wah, akhirnya kami berdua, saya dan istri bersama dengan orang yang orang tua itu yang ngajak kami untuk konseling di Jogja, kami berangkat ke Jogja 2 hari. Setelah itu kami telepon dokter yang di Solo. Wah, Pak Yakub, ayo ini sudah dekat. Jogja, Solo, 2-3 jam. Ayo mampir. Cepat kita mau periksa. Bayangkan. Setelah itu, hari Rabu, kami ke sana. Kamis kami ke sana. Jumat dioperasi, dilihat. Langsung diambil tindakan. Bayangkan. Jika saya renungkan lagi, nggak mungkin
Kok bisa ya? Tepat, tek, 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 semuanya. Sakit, jalan, ada yang ngajak jalan, ketemu, ada yang manggil, kemudian ada yang konseling membawa saya dekat lagi ke Jogja, kemudian ditelepon sama dokternya, akhirnya kami ke sana, dan semuanya terjadi. Baru saya mikirkan, wow, kasih setia Tuhan itu luar biasa. Dari diri saya melihat, bukan cuma itu aja, banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan saya, rumah tangga saya, diri saya, kesehatan saya, pendidikan anak-anak, pemeliharaan Tuhan atas rumah tangga saya. Jadi, wow, ini semuanya jika saya saksikan ini untuk memuliakan Tuhan. Justru di dalam keadaan kurang, justru di dalam keadaan sakit, di dalam keadaan masalah, justru Tuhan dimuliakan. Apalagi sembuh. Kita bisa tahu, semuanya saya bisa tahu, waduh ini kalau bukan Tuhan, nggak mungkin saya bisa ke sana. Jadi saya mengerti, jalanku bukan jalanmu, jalanmu bukan jalanku, rancanganku bukan rancanganmu. Wah, saya melihat, bukankah hidup ini untuk memuliakan Tuhan? Jadi, yang Yesus mau ajarkan kepada kita melalui kitab Yohanes 11 dengan kematian Lazarus, yang pertama adalah percaya. Percaya itu sama seperti Abraham yang mempersembahkan anaknya Ishak tanpa keluhan. Padahal sudah ditunggu 25 tahun. Dan Abraham tetap melakukannya. Percaya itu sama seperti pohon yang bergantung sepenuhnya kepada waktunya Tuhan. Dan izinkan tanah itu memegang kuat. Sehingga terpaan badai apapun juga, pohon itu tetap tegak berdiri. Dan tepat pada waktunya, air itu ada dan akar mendapatkan kehidupan kembali. Yang ketiga, yaitu Yesus adalah Tuhan, sumber hidup. Siapakah dia yang bisa membangkitkan orang mati kalau bukan Tuhan? Kalau nggak salah di dalam pasal Yohanes pasal 5, dia mengatakan bahwa aku berhak mengambil, gitu kan? Akulah berhak ini. Di dalam Yohanes pasal 5, dikatakan ayat 21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Wow. Jadi anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi Yesus adalah sumber. Dia seperti Bapa juga yang memberikan kehidupan. Jadi kita ini harus percaya kepada Tuhan sepenuhnya dalam keadaan apapun juga. Tetap percaya tanpa syarat apapun, tanpa embel apa-apapun. Percaya, tetap percaya, itu aja. Dan saya melihat film PK, saudara saya kalau bisa, ini Bapak Ibu semuanya bisa melihat film PK, judulnya PK, cuman P huruf P sama K. Di situ nanti kita bisa melihat, ya, semua agama itu Tuhan yang mencipta. Jadi film itu membicarakan Tuhan yang mencipta ataukah kita yang menciptakan Tuhan. Jadi intinya pengajaran itu, film itu berbicara percaya itu tetap percaya tok tanpa embel apa-apa. Wah, luar biasa. Itu yang diajarkan kepada Yesus Kristus. Malam ini Yohanes 11 adalah percaya tanpa embel apa-apa. Percaya meskipun dia kelihatannya tidak melihat, dia tidak mendengar, dia diam aja, dia membisu, tapi percayalah. Karena di dalam kebisuannya, di dalam diam dirinya, justru Tuhan bekerja. Ya, dan satu hal ini saya tutup dengan cerita ini, ketika Tuhan tidak menjawab doa, justru Dia sedang bekerja. Ya. Nah ini cerita ini ya, ada seorang tukang sapu di sebuah gereja besar. Ini cerita.
seorang tukang sapu di gereja, di sebuah gereja besar. Di depan gereja itu, di halaman gereja itu ada patung Yesus besar, ya, yang disalib. Yesus disalibkan. Dan banyak orang-orang di sana keluar masuk itu datang dan berdoa kepada patung itu. Dan tukang sapu ini setiap hari melihat banyaknya orang yang berdoa, datang dan pergi setiap saat. Kemudian tukang sapu ini lihat, ngomong dalam hatinya, Tuhan enak ya kamu ya, gitu loh. Di situ semua orang datang, ya, ngomong sama kamu, minta sama kamu, mohon sama kamu, gitu loh. Enak rasanya ya kalau begitu. Gitu. Semua orang datang. Terus kemudian dia kepingin gitu loh ya, kepingin seperti Yesus yang didatengin orang. Setelah itu orang itu pergi, datang pergi, dia kepingin seperti Yesus yang di patung itu. Kemudian ceritanya ini Tuhan mendengar. Kemudian Tuhan turun dari patung itu, dari salib itu, kemudian dia menghampirin bapak tukang sapu ini. Kamu mau menggantikan aku? Waduh, senang sekali. Tapi ada syaratnya, yaitu tidak boleh bicara satupun kata, tidak boleh keluar kata-kata itu dari mulutmu. Oh, gampang itu mah, katanya. Nah, akhirnya digantilah itu, orang itu disalib. Oh, banyak yang keluar masuk, keluar masuk. Nah, satu ketika ada orang muda datang dengan bawa tas. Dia berdoa, ya. Dia berdoa, setelah itu pergi. Dia lupa tasnya, ditinggal. Nah, yang tukang sapu ini yang sebagai Yesus ini, dia mau teriak, mau memberitahukan bahwa tasnya itu ketinggalan. Tapi dia ingat akan janjinya. Oh iya, aku nggak boleh, harus diam. Nah, setelah dia diam, nggak jadi manggil, datang ibu-ibu berdoa, berlutut berdoa. Setelah berdoa, dia nangis-nangis sekian lama, terus dia melihat ada tas. Wah, dia bawa itu tasnya, dia buka, isinya duit. Waduh, dia senang sekali. Waduh, dia berdoa, dia senang, ngucap syukur. Tapi tukang sapu ini yang sebagai Yesus, dia mau turun, dia mau memberitahukan bahwa tas itu bukan miliknya kamu, gitu. Tapi dia ingat lagi, tidak boleh berbicara apa-apa. Akhirnya dia diam aja. Nah, akhirnya ibu itu setelah doa, waduh senangnya diambil tas itu dibawa pulang. Nah, yang ketiga datang lagi, ya, orang muda datang lagi, doa, doa, doa. Setelah doa selesai, amin. Yang punya tas datang, yang orang pertama datang, dia menuduh, dia tanya sama anak muda ini, tahu nggak tasku di mana? Nggak ada. Akhirnya ribut di situ. Wah, ribut sampai rame. Nah, yang tahu, yang menjadi saksi itu kan orang ini, tukang sapu yang menjadi Yesus. Akhirnya karena keributan tidak ada yang bisa menjelaskan, tidak ada yang bisa menyelesaikan, akhirnya tidak tahan tukang sapu ini. Belum turun dan menjelaskan semuanya. Sehingga akhirnya berdamai. Ya, yang punya tas, yang menuduh orang muda ini akhirnya disadarkan bahwa yang ngambil ini bukan anak muda ini. Ya sudah, akhirnya anak muda ini cepat bergegas, yang orang yang ketiga ini cepat bergegas naik kapal. Jadi aman nih. Setelah itu Yesus datang kepada tukang sapu ini. Kamu tahu enggak? Kamu mengingkari janjimu. Kamu tidak pegang kepada janjimu. Kamu tahu enggak? Terus dia akhirnya membantah kepada Yesus. Yesus, coba. Ini akhirnya kan kita bisa damaikan. Coba kalau kamu diam aja, kan ada pertengkaran ini. Yesus jawab, kamu tahu enggak? Orang yang pertama yang bawa tas itu, bawa duit. Dia mau pergi berjudi. Dia mau menghabiskan uangnya untuk berjudi. Dan yang kedua, tahu nggak ibu ini? Dia menangis, dia meratap untuk anaknya. Untuk kebutuhan anaknya. Dan yang ketiga, anak muda yang tadi, yang dituduh, yang berantem tadi, dan yang kamu pisah.
Dia segera berangkat. Ini orang mau berdoa supaya Tuhan untuk menjagai dia dalam perjalanan, bahkan juga untuk ia bekerja, memberkati dalam pekerjaan yang baru. Dan ia sekarang kapal yang dinaikin, kapal itu sedang tenggelam. Kapalnya kecelakaan. Seandainya kamu biarkan, kamu tidak melerai orang muda itu berantem, sehingga orang muda ini ketinggalan kapalnya, orang muda ini selamat. Wah, jadi wah, melihat semuanya gini, sadar akan kesalahannya. Nah, cerita ini menggambarkan justru di dalam keadaan kesunyian, diam, membisunya Allah, justru Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Nah, yang Tuhan minta adalah percaya. Bagi kita mungkin terlambat, tapi bukan. Tapi bagi Tuhan, dia tetap akan tetap tepat pada waktunya ia tolong. Ada lagunya For This Late, saudara nanti bisa dilihat di YouTube. For This Late, 4 hari terlambat. Namun bagi Tuhan tetap waktunya. Jadi malam ini ayo sekali lagi melalui kitab Yohanes 11, Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk tetap percaya kepada Dia. Mengapa? Dia adalah Allah, Dia adalah sumber hidup. Segala sesuatu ada di dalam kontrol pengendalian Dia. Ya, dan segala sesuatu ia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Namun yang dia minta adalah tetap percaya kepada Dia. Dalam keadaan apapun juga. Dalam keadaan apapun juga. Percaya. Maka Dia akan turut bekerja. Dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua yang Dia lakukan. Supaya kita untuk memuliakan Tuhan. Dan ketika kita melihat bahwa di dalam diri kita ini. Ada bukti apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Maka Tuhan minta di dalam Roma 12 ayat 1. Supaya kita bisa mempersembahkan tubuh kita. Tidak bercacat celah. Kudus. Persembahan yang hidup yang berkenan bagi Dia. Mengapa? Karena hidup kita tidak bisa hidup sendiri. Karena Tuhanlah yang sudah campur tangan dalam hidup kita. Dia yang telah menguduskan kita. Dia yang membenarkan kita. Dia menyucikan kita. Sehingga persembahan kita berkenan bagi Dia. Ya, yaitu dengan melihat segala apa yang telah dilakukan dalam kehidupan kita dan kita senantiasa mengucap syukur, itulah sebagai persembahan yang hidup yang berkenan bagi Tuhan. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati dan tetap percaya. Amin. Oke, Bu Ayu, saya serahkan. Amin, thank you. Amin. Terima kasih, Pastor. Ya, Bu Ayu, sama-sama. Untuk firman yang sudah disampaikan. Ibu, saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya pada Pastor Yakub.